Selamat sore, kami dari Inti Murni Herbal dalam rangka testimoni hasil konsumsi dari obat Inti Murni Herbal yang telah kami produksi. Ini kebetulan di rumah Ibu Sumiati, alamatnya di RW 2 Desa Semampir, Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen. Mari kita ketuk rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun pangapunten Ibu Sumiati. Iya, Laras. Ibu Sumiati nate konsumsi obat herbal saking Ibu Mary nggih. Iya, nate. Produksi Inti Murni Herbal. Lah menika saged dipun criosaken Insyaallah nggih. awal mulanya mengkonsumsi obat, apakah karena sakit seperti apa? Monggo dipun criosaken. Oh nggih, nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun panjenengan berdua. Kula nate mengkonsumsi obat herbal dari Ibu Mary karena saya kena serangan gejala stroke ringan. Alhamdulillah ketika itu menantu saya dari Puring itu pernah mengalami yang lebih parah daripada saya, yaitu Bapak Sugeng Yono. Katanya dulu pernah sampai lumpuh, Mas. Terus ditangani sama Pak Nugroho, alhamdulillah sehat kembali. Lah dengan adanya kabar yang seperti itu, maka anak saya Mbak Nana itu menyarankan karena mendengar saya stroke, terus dia langsung menghubungi Bu Mary supaya dibuatkan ramuan. Nah waktu itu, iya, waktu itu pada hari Jumat kejadiannya, Mas. Tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei tahun 2016. 2016 nih. Iya, hari Jumat. Nah, ketika itu saya lagi masak untuk itu orang yang lagi bercocok tanam di sawah. Tapi sebelumnya saya itu semutan 2 minggu, Mas. Oh, sebelumnya terasa semutan? Iya, terasa semutan 2 minggu, terus sering gigil malamnya ya. Saya nggak perhatikan lah kalau apa terjadi seperti itu lah. Terus saya selesai masak, terus saya makan. Nggak terasa apa-apa, Mas. Setelah itu saya pulang. Tadinya kan makannya di tempat adik. Terus saya pulang mau diajak kondangan sama bapak. Setelah saya pulang mau mandi, tapi masih keringetan kan. Saya megang sapu, nyapu teras di sana dulu. Nah, belum selesai kok, terus badan saya lemes, Mas. Lemes yang tidak karuan. Langsung lemes? Langsung lemes, terus sapunya jatuh sendiri. Terus saya bicara sendiri, saya sih kena apa? Kok lemes seperti ini? Mumet enggak, pusing enggak. Terus saya duduk di ruang tamu sana, terus saya manggil anak saya yang lagi makan. Den, ibu kok seperti ini, kok lemes? Nah, anak saya kan tahu, saya bekerja keras lah ya di rumah. Pun lah bu, ibu istirahat mawon, sarean, ampunya berdamel mawon. Terus kula bubukan ngoten iki, Mas. Nggih, lah terus bapak kula dibuka, anak kula sing sepupu gitu dibuka. Bapak kula kaget. Lah terus kula lenggah nggih, bareng lenggah kula ajeng menyat pun mboten saged. Nggih. Lemes saya mboten patut. Lah terus bapak saya manggil Bu Bidan desa itu disuruh Nancy. Nyatanya itu tensinya cuma 160/100. Oh, 160? Iya, cuma itu. Ya, enggak terlalu tinggi kan. Lah terus saya dari kursi seperti ini mau pindah ke kasur lantai, ini kaki yang kiri udah nggak bisa digerakkan. Nggak terasa. Saya dikira manja gitu sama suami saya ya. Ibu kok manja, bagaimana sih ini yang lemah? Ya nggak tahu-tahunya kok seperti itu ya. Terus beneran, terus saya tiduran, terus Bu Bidan Nancy ya. Terus ketika Nancy katanya mulut saya udah menteng ke sana, Mas. Iya, yang melihat. Lah terus anak saya itu manggil saudara adik saya itu ya. Terus gerak cepat, terus Bu Bidan bisik-bisik masuk bu, bisa ke rumah sakit, terus juga ke rumah sakit kalau gitu. Pius ya? Iya, pius. Ini masih menteng, sampai rumah sakit juga masih menteng gitu ya.
katanya saya suaranya nggak jelas gitu, tapi saya ngomongnya jelas, tapi yang mendengar ya sesuai kayak gitu. Rasanya jelas, Iya, yang mendengar nggak jelas. Lah, terus sampai di sana langsung ditangani, di oksigen, di infus, ya dirawat lama semua UGD. Terus ditanya namanya siapa Bu, saya bilang Sumiati, katanya suara saya nggak jelas. Iya, terus di itu ya di rumah dirawat, terus coba kakinya diangkat, nggak bisa sama sekali. Nggak ada tenaga sama sekali ya. Terus Jumat kan ya, terus malam Sabtu, malam Minggu, terus malam Senin, terus saya malam Selasanya pulang ke rumah. Tapi ketika di sana Mbak Anak bilang, Bu, nanti Ibu minta di scan saja, nanti hasilnya tak kirim ke Bu Mary saja, Ibu minum herbalnya Bu Mary saja ya Bu. Iya lah, dan anak Ibu manut, saya bilang gitu ya. Kalau waktu di rumah sakit sih dikasih obat ya Mas, obat saya minum. Ya, sampai 3 hari adik saya nangis, Mbak Jojol sih jirinya dijunjung Mbak, masa saat gini nggak bisa sama sekali. Iya, saya Pak kasih dua-duanya apa sebelah? Cuma satu, ya yang kiri, jangan sama sekali. Saya mau nangis juga nggak bisa ya, saya bingung banget. Lah terus setelah itu Mbak Nana calling sama Bu Mary, ternyata Bu Mary ya mau asal ada hasil scannernya Mbak Nana. Ya, terus saat di scan, Mbak Nana kan waktu itu masih dinas di PKU. Ya, jadi terus saat di scan, terus hasilnya dikirim ke Bu Mary. Terus saya di rumah sakit juga belum bisa menggerakkan tangan dan kaki sama sekali. Ya, sama sekali. Tapi ketika malam Selasanya mau pulang, dokternya saya 3 Mas, dokter saraf, dokter saraf, dokter umum, terus dokter dalam. Iya, terus malam Selasa karena ya Ibu kan kok gimana lah, jamunya pun dados, bingung ya. Terus bapak saya nemui dokternya, dokter gimana kalau Ibu saya kurang baca malam ini bisa ndak? Ya nanti tak tesnya dulu Ibu. Terus saya kan masih tiduran, Ibu mau pulang? Iya mau dokter. Benar mau pulang? Iya. Terus coba tangannya diangkat yang tinggi sekali, terus pulang teniki sakit. Terus kakinya serangkat yang tinggi sekali mau teniki gitu. Bagus Ibu, semangat, Ibu masih bisa jalan seperti semula. Alhamdulillah, saya bilang gitu ya. Bener dokter, saya boleh pulang? Iya boleh. Nah, terus tapi tetap belum bisa jalan. Ya waktu itu malam Selasa jemput sama bapak, terus saya pulang ya, terus sampai di rumah saya kan turun dari mobil, coba Bu jalan, nggak bisa sama sekali. Terus saya dipopong, terus masuk ke kamar, saya tiduran. Nah, terus paginya terus obat yang dari sana terus nggak boleh diminum. Sore itu juga ya, terus Bu, Denana bilang, Bu, obat yang dari rumah sakit nggak usah diminum, ini pesannya Bu Mary, Ibu disuruh minumnya herbalnya Bu Mary saja, obatnya jangan diminum, sama sekali jangan. Nah, saya pengen sembuh ya, saya manut ya Mas. Terus aku minum, pulang dari rumah sakit terus aku minum, terus 1 hari 3 kali. Setelah 1 hari 3 kali, terus jangan sama sekali nggak bisa jalan Mas, saya juga mau nangis, malu, nggak nangis kok saya jadi begini gitu ya Mas. Namanya orang sakit. Iya, tadinya sehat banget lah saya. Terus itu terus 1 hari, 2 hari sampai 1 minggu, alhamdulillah ada perubahan banyak sekali. Perubahannya langsung terasa banget. Iya, terus adik saya datang, coba Mbak digerakkan tangannya. Alhamdulillah mulai bisa. Ada tenaganya. Iya, ada tenaganya. Karena lemas banget tadi ya. Terus bapak saya tapi makannya nggak boleh macam-macam. Selama pulang dari rumah sakit, saya cuma makan melok direbus. Pilih-pilih lagi. Iya, dari Bu Mary juga dipesenin nggak boleh makan yang macam-macam. Saya ingin sembuh ya manut banget ya. Apa kata Bu Mary saya lakukan. Terus Bu Mary juga mau minta dilapori tensinya pagi, siang, sore. Iya. Terus perkembangannya itu ya? Iya, bagus banget perkembangan. Alhamdulillah saya juga rasanya enak banget. Terus itulah lama kelamaan saya bisa mulai berdiri Mas. Ya, awal bulan saya kan itu tahap penyembuhan ya. Tahap penyembuhan sampai berapa bulan, terus lama-lama sampai 1 tahun kan udah salah saya mengkonsumsi
alhamdulillah saya bisa berdiri Mas. Bisa berdiri, tapi ya kondisi tubuh saya itu kurus. Iya. Karena makanannya itu iya ya, betul, cuma nasi gili-gili. sama sayur melok tok sehari hanya itu tok. Terus kalau Mbak Nana bilang ibu udah boleh makan ini, saya makan. Iya, kalau enggak ya enggak mau saya melanggar lah ya. Artinya kan pendidikan sesuai dengan anjuran dari Bu Mary, ya betul. Cara minum obatnya, Iya, kemudian cara makan hariannya, iya, gitu. betul, ya. Yang boleh ini, yang tidak boleh ini ditepati Iya. semua gitu. Iya. Pendidikan masih ingat Bu, dari minum pertama, kemudian sampai mungkin katakanlah bisa mengangkat tangan itu berapa minggu, kemudian sampai bisa berjalan walaupun belum Sempurna. seimbang gitu. Iya. Itu masih ingat nggak bisa Masih, diceritakan, gitu? iya masih. 3 bulan saya baru bisa berdiri, Wong. Oh, 3 Mandinya bulan. saya dibopong ke kamar Oh. mandi, masih dibopong belum bisa jalan sih. Iya, iya. Terus itu alhamdulillah lama-kelamaan saya bisa berdiri ya. Terus saya seneng banget. Terus lama-kelamaan bisa jalan. Itu kan bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli kan lebaran. Oh, iya. Nah, ketika lebaran saya udah bisa jalan. Iya, udah bisa jalan Mas, dari kamar tidur ke sini. Ada tamu yang pada lebaran saya juga bisa menemuinya. Tapi Tapi nggak sampai tahunan gitu. enggak ya. Setahun saya aktivitasnya belum sempurna Mas. Iya, ya masih apa ya, masih sayang lah ya. Iya, iya, masih hati-hati. Iya, sekali. masih hati-hati ya. Enggak bisa mengendarai kendaraan, enggak mau lah saya diantar jemput sama anak. Jaga-jaga. Iya, Betul. iya. Terus ini Bu, berarti kan betul-betul terbukti ini gitu. Iya. Artinya asal sesuai dengan petunjuk. Iya, betul, gitu. iya. Kadang-kadang kan ada obat ataupun ramuan yang ampuh tapi yang si pasiennya tidak manut, Iya, melanggar. itu kan juga Iya. menjadi masalah Iya, dalam iya. pengobatan itu. Jadi memang harus sesuai dengan petunjuk. Iya betul ya. Saya semangat hidup lah ya. Nggih, semangat itu ya, terus semangat sama itu sembuh. Ya. Semangat Enggak ada kesan pesan monggo. Oh iya, Iya. kesan saya itu waktu ya ini mengesan saya. Kesan saya waktu saya cuma ngomong sama bapak ya. Ini betul-betul terjadi. Iya. Saya makan nasi sama sayur melok kan sudah marem banget ya Mas. Saya cuma ngomong, kalau aku makan bakwan apa boleh ya? Nah itu bapak saya agak sengol karena sayang mungkin ya. Buat apa nanti kalau sembuh kan boleh. Terus saya nangis, betul-betul nangis. Aduh sakit banget ya kayak gitu. Udah berbulan-bulan lah makan itu, tapi akhirnya kan saya jadi sehat. Ya itu kesan yang mengesan sekali. Cuma ngomong mau makan bakwan saja, bapak saya mungkin terlalu sayang apa gimana. Mau bilang jangan dulu, mungkin gak enak. Besok Bu kalau udah sembuh buat apa sih bakwan? Tapi saya rasanya sakit kan ya. Ya longsor ya. Aduh, sampai kapan aku makan begini? Lah terus itu Mbak Nana, Bu, Ibu pun parang mandi gini. Nanti kan sinten Dek, Bu Mary. Oh, saya jadi tambah semangat kan. Alhamdulillah. Ya, boleh makan ikan, yang penting ikan laut. Ya, kalau yang lain tidak boleh. Nah, waktu itu terus bapak saya kan senangnya mancing. Oh. Iya kalau pulang ini untuk ibu, gitu, untuk lauk ibu, gitu. Ya alhamdulillah karena saya mungkin merasa taat lah ya. Lama-kelamaan saya bisa berjalan, terus mulangnya kan di sini saya di SD Semampir. Ya. Terus pertama ya belum aktivitas pula ya. Masih lemes kondisinya, terus bicaranya masih sulit. Ya terus ya sedikit-sedikit alhamdulillah 1 tahun kemudian saya sudah aktivitas seperti biasa. Lah itu ya saya pesan sama Bu Mary sama Pak Nugroho. Ya, semoga usahanya maju, lancar, berkah. Saya termasuk pasien yang taat lah ya. Amin. Sampai kapanpun saya tidak akan lupa sama Pak Nugroho dan sama Bu Mary walaupun belum pernah ketemu. Iya. Kapan bisa ketemu. Iya. Nah terus saya juga bangga lantaran jamunya Bu Mary sampai saat ini saya seperti ini lagi. Iya. 2016 gitu. Iya. Dan sekarang 2019. Sepertinya udah
biasa ya aktivitas Iya, seperti sudah semula biasa, gitu. iya. Nggih. Tidak kelihatan apa nggih mantan stroke gitu kan. Iya, iya. Kadang-kadang kan tetap kelihatan. Iya, ya teman saya pada heran, busung berubah di mana sih, gitu ya. Ya saya minum herbal, terus itu di tempat saya kan ada terapi, terus disambung itu terapi itu menghilangkan racun. Saya tidak pernah berobat ke dokter manapun selama saya mengkonsumsi herbalnya Bu Mary, tidak pernah. Obat apapun saya nggak mau minum. Ya saya yakin dan percaya bahwa inilah jamu saya yang akan menyembuhkan saya. Iya, saya bilang gitu. Dan itu memang ramuan asli Iya, Indonesia. iya betul. Warisan. Iya. Iya, mungkin kalau ada pesan untuk mungkin orang yang mungkin sakit juga, mengalami sakit yang belum sembuh-sembuh juga. Ada. Monggo. Iya, itu kepada yang pernah menderita sakit seperti saya, walaupun baru gejala, saya mohon tegar dalam menghadapi penyakit itu. Jangan putus asa, yakin dan percaya semua penyakit ada obatnya. Yang penting percaya dan ikhlas menerimanya. Penyakit jangan dirasakan tapi dilawan dengan ketegaran. Insya Allah dengan lantaran jamunya Pak Nugroho dan Bu Mary kita dapat sembuh. Yang penting yakin dan percaya. Hanya ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Iya. Terima kasih sekali. Mohon maaf sekali waktunya mengganggu panjenengan. Tidak ada apa-apa. Ya, terima kasih sekali. Saya malah tidak menduga sama sekali. Jadi itu tadi testimoni dari Ibu Sumiati yang pernah menderita stroke. Iya. Dan tadi sudah diceritakan seperti apa hasilnya dengan mengonsumsi obat herbal dari Inti Murni Herbal. Sementara seperti itu, terima kasih. Selamat sore.